Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Semoga Ibu Yeni mendapati anak-anak dalam keadaan yang sehat selalu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sama. Ya, kita masih tetap mempelajari tentang janji Allah. Dan hari ini kita tiba pada materi, kita akan mempelajari tentang akal orang Gibeon. Anak-anak masih ingat materi kemarin? Ya, benar ya. Kemarin kita mempelajari tentang jatuhnya Yeriko. Kota Yeriko yang dimiliki oleh bangsa Israel, semua itu bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi karena semuanya adalah pemberian Allah. Allah yang berperang bersama dengan bangsa Israel, Allah yang menyertai bangsa Israel, bahkan Allah jugalah yang memberikan kota Yeriko dan seluruh penduduk, seluruh raja dan seluruh kepunyaan yang ada di dalam kota Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Nah, ini adalah salah satu cara yang Allah lakukan untuk menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak hari ini, kalau anak-anak ingat setelah bangsa Israel memasuki kota Yeriko, ya, ada satu peristiwa yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui pribadi akan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu mencuri barang yang dikhususkan untuk rumah Allah. Sehingga bangsa Israel itu mendapat hukuman berupa mengalami kekalahan ketika mereka berperang melawan kota Ai. Tetapi setelah mereka sadar, Yosua kembali memperbaharui janji mereka dan akibat itu diterima oleh Akan bersama keluarganya, mereka dibinasakan, maka Yosua kembali memulihkan janjinya dengan Tuhan dengan kembali membaca Taurat kepada bangsa Israel. Ya, nah hari ini bangsa Israel sudah ada di tengah-tengah kota Yeriko, sudah ada di antara bangsa-bangsa yang berada di kota Yeriko untuk masuk kepada Kanaan ya. Nah, Allah pernah berpesan kepada Yosua bahwa beritahukanlah kepada bangsa Israel ketika mereka sudah memasuki kota Yeriko, mereka harus membinasakan semua bangsa yang berada di sekitar kota Yeriko. Setiap bangsa apapun harus dibunuh, dimatikan, dibinasakan, tidak boleh ada. Sehingga hanya ada orang Israel saja yang hidup di tanah perjanjian itu, di kota Yeriko untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari di dalam Yosua pasal 9 diceritakan ada satu bangsa, yaitu bangsa Gibeon, ya. Orang-orang Gibeon, mereka itu sudah mendengar dan mereka sudah tahu bahwa Allah sudah menyerahkan tanah Kanaan beserta segala isinya kepada orang Israel. Bahwa Allah orang Israel menyertai mereka. Allah orang Israel menuntun mereka. Sehingga mereka akhirnya menjadi takut bahwa banyak bangsa sudah dibinasakan. Mereka kalah ketika berperang melawan bangsa Israel. Oleh sebab itu mereka takut sehingga mereka mulai mengakali, mulai berpikir licik agar mereka itu jangan dibinasakan. Nah, oleh sebab itu mereka mulai mencari akal. Mereka sengaja membuat diri mereka compang-camping ya, kusut seperti orang-orang yang memakai pakaian yang robek-robek, kasut mereka juga yang sudah hancur-hancur, sandal mereka. Mereka membuat diri seperti mereka berasal dari orang yang berjalan dari tempat yang jauh untuk sampai kepada kota Yeriko ya. Jadi akhirnya mereka mulai berpikir bahwa mereka harus menyiasati seperti ini. Kalau tidak mereka akan binasa. Akhirnya mereka datang kepada Yosua dan bangsa Israel dan mereka meminta untuk membuat perjanjian dengan mereka ya. Jadi anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang-orang Gibeon ya,
orang-orang Gibeon ternyata mereka dengan akal busuk mereka, karena mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka tidak tahu apa itu dosa, sehingga mereka mulai merancang-rancangkan hal yang tidak benar, sehingga mereka membawa diri mereka di hadapan Yosua dan teman-teman, mereka mulai menipu dan membohongi Yosua dengan mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang berasal dari bangsa yang jauh. Sehingga mereka tidak punya tempat. Oleh sebab itu mereka minta kepada Yosua, biarkanlah mereka bersama-sama dengan bangsa Israel. Buatlah perjanjian bahwa bangsa Israel tidak akan membinasakan mereka. Nah, seperti yang tadi yang dikatakan, mengapa orang Gibeon itu mau mengikat perjanjian dengan Yosua dan bangsa Israel dengan cara menipu, ya? Karena mereka itu sudah tahu bahwa Allah bangsa Israel menyertai bangsa Israel. Bahkan mereka juga tahu bahwa Allah bangsa Israel itu sudah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Bahkan mereka juga sudah tahu bahwa peperangan-peperangan yang dialami oleh bangsa Israel itu mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan mereka yang berperang bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu mereka takut dibunuh. Mereka takut dibinasakan seperti bangsa-bangsa lain yang sudah binasa. Maka mereka mengakali, membuat siasat dengan meminta Yosua untuk membuat perjanjian dengan mereka. Nah, anak-anak, ini satu kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Yosua, ya. Yosua tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, Yosua langsung hanya melihat belas kasihan, melihat keadaan orang-orang Gibeon, Yosua langsung membuat perjanjian dengan mereka. Bahwa mereka tetap tinggal di antara bangsa Israel dan mereka tidak akan dibinasakan oleh bangsa Israel. Ya, jadi ini dosa pertama yang dilakukan. Dosa yang kedua, ya, ketika Yosua itu mengikat janji dengan orang Gibeon bahwa ternyata Yosua dan bangsa Israel telah melanggar perintah Tuhan. Tadi Ibu Yani sudah katakan bahwa Tuhan sudah berpesan kepada bangsa Israel ketika mereka masuk Kanaan, mereka tidak boleh membiarkan satu bangsa pun untuk hidup di sekitar mereka, melainkan harus dibinasakan atau dibunuh mati semua. Namun Yosua melupakan janji ini sehingga dia tanpa lagi meminta petunjuk Tuhan, dia langsung membuat janji dengan orang-orang Gibeon. Nah, ternyata keesokan harinya ketika Yosua dan orang-orang Israel berjalan-jalan di sekitar tanah Kanaan dan ternyata mereka dapati bahwa orang-orang yang kemarin ini adalah bukan orang-orang yang dari daerah yang jauh, tapi mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar tanah Kanaan. Sehingga Yosua itu sempat marah dan mau membinasakan mereka, tetapi apa daya mereka sudah mengikat janji melalui sumpah bahwa orang Gibeon tidak akan dibinasakan oleh orang-orang Israel. Nah, karena janji ini mereka bersumpah demi nama Tuhan. Sehingga Yosua akhirnya tidak jadi membinasakan mereka dan akibatnya anak-anak dari perjanjian ini bangsa Israel itu akhirnya hidup bersama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Nanti ada akibatnya. Kenapa Allah itu meminta supaya mereka membinasakan semua bangsa-bangsa lain yang ada di Kanaan? Karena Allah mau supaya benar-benar orang Israel itu hanyalah satu bangsa yang dikhususkan yang hidup dalam kekudusan. Tetapi bangsa Israel melupakan ini. Sehingga akibatnya dari perjanjian itu mereka hidup bersama-sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Nanti akhirnya mereka hidup dalam kawin-mawin, mereka hidup bersama dan akhirnya mereka tercemar. Hidup mereka hidup di dalam dosa. Akibat yang kedua, ya, jadi itu akibat bagi bangsa Israel dari perjanjian yang dibuat. Akibat juga terjadi bagi orang Gibeon. Karena Yosua sudah terlanjur mengikat janji dengan mereka,
Yosua tidak bisa mengusir dan membinasakan mereka, maka orang-orang Gibeon yang ada di sekitar orang Israel di tanah Kanaan, mereka dijadikan pembantu bagi bangsa Israel. Pembantu apa? Menjadi tukang belah kayu dan penimba air bagi bangsa Israel. Jadi mereka boleh hidup, tapi dengan perjanjian mereka harus bekerja kepada orang Israel dengan membelah kayu bagi orang Israel dan menimba air. Nah, apa yang diperoleh dari pelajaran ini anak-anak ya? Ternyata dari pembelajaran ini kita belajar, kita menemukan satu hal bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus selalu meminta petunjuk Tuhan dalam segala hal. Kenapa anak-anak harus selalu meminta petunjuk Tuhan dalam segala hal, dalam situasi, dalam segala keadaan? Karena Allah kita, Allah yang berkuasa. Allah yang tahu akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita manusia. Allah sudah tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang dikhususkan bagi Tuhan, tetapi kalau mereka hidup dengan orang yang hidup di dalam dosa, maka mereka akan tercemar. Sehingga Allah membatasi hubungan mereka untuk jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi itu sudah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kadang kita manusia sering melupakan perintah Tuhan karena dosa itu ya. Yosua melupakan janji Allah, perintah Allah kepada dia. Akhirnya mereka hidup bergaul dengan bangsa Gibeon yang tidak mengenal Allah. Jadi belajarlah selalu meminta petunjuk Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Juga yang kedua ya, ternyata kekudusan hidup itu sangat penting. Kekudusan hidup sangat dikehendaki Allah. Agar apa? Setiap rancangan, setiap rencana, setiap janji Allah bagi hidup manusia bisa terrealisasi. Ya, anak-anak lihat, Allah begitu menghendaki supaya bangsa Israel jangan bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar Kanaan. Dengan cara apa? Allah membinasakan mereka semua. Itu berarti Allah mau ya anak-anak Allah mau supaya anak-anak menjaga, orang-orang Israel menjaga kekudusan juga dengan kita. Jadi anak-anak boleh, Ibu Yeni mau bilang ya, anak-anak sudah kelas 5, sudah mengerti tentang pergaulan, banyak pergaulan di luar sana yang kadang membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu belajarlah mencari kehendak Tuhan, belajarlah minta pertolongan Tuhan, supaya ketika anak-anak ada dalam pergaulan pun, anak-anak ada dalam pergaulan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang paling penting untuk anak-anak ingat, selalu menyertakan Tuhan dalam segala hal. Selalu mengutamakan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, supaya setiap rancangan Allah, setiap hal yang dikehendaki Allah dapat terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Shalom.